tahu sih Bu lebih dalam. Bahwasannya program studi bisnis digital ini sih, ini apa sih Bu? Yang pertama ya entrepreneur bisnis digital. Untuk mereka tuh agar sukses di perkuliahan. Kira-kira apa aja Bu? Ini nggak perlu share nomor HP saya? Nggak perlu Bu, nggak perlu. Oke, balik lagi bareng saya di sini di ITEBA Podcast on Air. Dan untuk hari ini kita kedatangan salah satu dosen dan kaprodi di program bisnis digital yang ada di ITEBA. Dan kebetulan kita juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya di ITEBA ini kita baru launching sebuah program studi baru di 11 Januari kemarin, yaitu program studi bisnis digital. Dan mungkin kita bisa langsung kenalan dengan narasumber utama kita pada hari ini, Ibu Deli. Apa kabar Ibu? Baik. Gimana Mas Fatih? Alhamdulillah sehat Bu. Baik ya. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke ITEBA Podcast. Dan mungkin boleh kenalan dulu Bu, sapa teman-teman yang nyimak di podcast kita. Oke. Silahkan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Fatih karena sudah mengundang untuk prodi baru bisnis digital ITEBA, karena prodi baru ini sebetulnya baru keluar izinnya di tanggal 24 Januari ya? Bukan 11 Januari ya? 11 Januari 2024 ya gitu. Nah, ini saya perkenalan diri saya dulu. Silakan Bu, silakan boleh perkenalkan diri. Nama saya Deli Indasari. Ya, saya salah satu dosen di Institut Teknologi Batam. Kebetulan saya sekarang diamanahkan untuk sebagai kaprodi program studi bisnis digital ITEBA. Mungkin itu saja ya perkenalannya ya gitu ya. Nggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Oke Bu, terkait program studi bisnis digital Bu, saya pengen tahu sih Bu lebih dalam. Bahwasannya program studi bisnis digital ini sih, ini apa sih Bu gitu. Mungkin Ibu boleh menjelaskan secara umum dulu, nanti mungkin kita masuk ke dalam-dalamnya gitu. Ya, sebetulnya kalau yang namanya prodi bisnis digital ini termasuk baru ya, mau di ITEBA dan mau di Indonesia pun gitu. Hanya baru ada di universitas-universitas tertentu. Nah, kebetulan kemarin bisnis digital ini diajukan, kemudian di-approve, ya lahirlah si bisnis digital ITEBA ini seperti itu. Nah, kemudian apa sih? Mungkin tadi bisnis ada digital ini apa sih? Bisnis digital ya. Sebetulnya kalau bisnis digital itu terdiri dari 2 kompetensi ilmu ya. Yang pertama adalah teknik informatika. Nah, ketika di breakdown, yang namanya teknik informatika itu adalah kita akan mempelajari tentang coding, ya, algoritma dan pemrograman di sana. Kemudian ada website, pemrograman di website. Nah, seperti itu. Itu dari sisi informatikanya. Itu berarti apapun tentang informatika lah ya Bu ya. Informatikanya seperti itu, tapi tidak terlalu dalam ya gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bisnisnya. Manajemen bisnis. Ya. Dari manajemen bisnis itu kan kita akan diajarin untuk mengelola bisnis, terus kemudian bagaimana istilahnya itu bisnis itu bisa survive, kemudian bisnis itu bisa diversifikasi. Nah, terus kemudian kan ketika misalkan nih Bang Fatih, ibaratnya Bang Fatih misalkan pengen punya bisnis, kan ketika punya bisnis nggak mungkin pengen stuck di situ kan? Pastilah harus terus naik lah gitu, harus scaling up lah. Ya, sustain atau bahkan diversifikasi. Nah, kita akan coba mempelajari di prodi bisnis digital itu. Berarti manajemen ada di dua rumpun itu ya Bu ya, di informatika dan manajemen bisnis. Betul gitu. Itu bahkan berkolaborasi dua keilmuan itu. Jadi kalau misalkan dia tidak dari sisi digitalnya dapat, yaitu dari kolaborasi dari ilmu teknik informatika, kemudian dari bisnisnya adalah dari manajemen bisnis. Berarti kalau bisa di-highlight mungkin gimana caranya mengelola sebuah bisnis dengan instrumen digital kali ya Bu ya. Mungkin platformnya digital ya. Platformnya digital. Iya gitu. Jadi bukan lagi istilahnya kita ngomongin punya bisnis tapi offline. Itu sekarang udah nggak main di zaman saat ini gitu ya. Udah harus transformasi ya Bu ya. Iya gitu. Karena kalau di offline ini biasanya kan budgetnya lebih mahal. Kemudian kita harus punya gudang. Iya. Nah, kalau sekarang di era digital, mau gudangnya dimanapun, yang penting sampai ke customer dan satisfaction customernya puas, akan dapat bintang bagus kan biasanya kayak gitu kan. Nah, itu dapatnya apa? Jadi bisa lebih maksimalkan ke experience customer itu juga. Seperti itu gitu. Nah, itu mungkin. Iya Bu. Itu mungkin ya. Dan untuk program studi bisnis digital ini Bu, di era digital sekarang ini sepenting apa sih Bu? Kalau boleh tahu? Sebetulnya penting banget ya.
Kenapa tuh Bu kalau betul? Kenapa Karena penting? gini, sekarang kalau misalkan kita mau tetap menggunakan cara konvensional, istilahnya itu bagaimana kita misalkan punya bisnis di Batam. Oke. Apakah mungkin kita orang-orang akan tahu bisnisnya kita di apa namanya itu di Jawa kah, di Sumatera manakah misalkan gitu. Itu hanya akan berlaku di Batam lokal, aja, lokal saja kan dia. Tanpa kita bisa mempromosikan di daerah lain, orang tahu produk kita bagus, orang kita produk kita punya qualified gitu kan. Artinya kita hanya di lokal saja gitu kan, tanpa kita bisa mencari benefit atau misalkan bisnis kita sustain hanya di lokal saja. Tapi dengan adanya bisnis digital kita bisa ya digital marketing mungkin ya seperti Bang Fatih bilang gitu kan, bahwa ketika kita harus brosur gitu ya, kita Jadi kita nggak perlu datang ke Jawa, mungkin nggak perlu reach ke Sumatera, tapi kita cukup memaksimalkan si potensi dengan potensi pemasaran secara digital ya Bu, dengan sosial media dan dengan lain-lainnya gitu. Bahkan kita bisa riset pasar pun secara online kayak gitu, kita bisa tahu yang namanya bagaimana sih respon dari customer kita di Batam ini atau di luar Batam gitu ya, untuk bagus nggak sih gitu kan, testimoninya seperti apa sih. Kira-kira gitu profil orangnya di sana cocok nggak ya sama produk kita, itu mesti tahu juga Bu. Nah itu gitu. Nah kita bisa menggiring kepada digital itu. Jadi jangan sampai kita masih menggunakan ya yang konvensional itulah. Gitu. Apalagi mungkin salah satu turning point-nya tuh ketika COVID nggak sih Bu? Yes, betul. Nah COVID itu sebetulnya starting point kitanya ya, dimana kita semuanya digiring ke arah sana gitu. Kita WFH misalkan di rumah gitu, kita bisa mendeliver makanan gitu, atau misalkan kita mau belanja lewat istilahnya tuh suatu platform media sosial gitu kan. Jadi artinya semua sudah bisa dilakukan secara digital gitu. Berarti sangat penting ya Bu? Sangat penting. Makanya sekarang mungkin ITEBA ada program studi bisnis digital ini, ya itu salah satu inovasi ITEBA untuk bisa tetap survive di era digital seperti ini. Dan juga menjawab kebutuhan SDM yang ada di Batam ini khususnya. Gitu, ya. Oke Bu, next pertanyaannya mungkin terkait keunggulan program studi bisnis digital ini yang ada di ITEBA. Apa sih Bu yang membedakan program studi bisnis digital yang ada di ITEBA ini dengan program studi bisnis digital di tempat-tempat lain gitu, di kampus-kampus lain? Ya, untuk di ITEBA sendiri kita akan menawarkan suatu keilmuan yang mungkin berbeda dari prodi-prodi bisnis digital di sini, di kampus lain gitu ya. Yang pertama ya entrepreneur bisnis digital gitu ya, dimana di sana akan kita coba untuk menghadirkan dosen-dosen tamu untuk bisa menggayat ya istilahnya, dari kan kalau yang namanya entrepreneur itu biasanya berawalnya dari ide bisnis ya. Nah, ide bisnis yang memang bisa inovatif gitu kan, bisa nanti istilahnya tuh apa sih gap atau kelebihannya dari bisnisnya kita dibandingkan produk-produk lain. Nah, kita akan menghadirkan testimoni dari para pakar yang memang sudah advance lah di dalam satu pengelolaan bisnis tersebut gitu kan. Nah itu saya tawarkan untuk salah satu kelebihan di program studi bisnis digital itu gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang vintage, financial technology gitu kan ya. Nah Bang Fatih ketika ini bisa ini nggak, kalau yang namanya laporan keuangan menurut Bang Fatih berapa persen orang tahu bisa mengelola keuangan itu dengan baik? Maksudnya bisnis-bisnis yang ada di Indonesia atau gimana? Ya bisnis yang ada di Indonesia deh, e-commerce misalkan. Mungkin kalau untuk kelas UMKM atau mungkin yang baru running startup segala macam, kayaknya banyak yang memang belum terlalu concern sih Bu terkait si financial teknologinya, khususnya finance-nya lah ya. Mereka gimana caranya mengelola finance perusahaan mereka atau UMKM mereka mungkin masih banyak kecampur-campur. Mungkin kalau dikasih tau angkanya sekitar ya mungkin 40-an kali Bu, 40%. Itu kebesaran. Oh kebesaran ya? Iya kebesaran. Berarti lebih rendah lagi. Lebih rendah dari itu. Berapa Bu ini? Nah, di Badan Statistika ya, yang kita main data di sini ya, itu fenomena bahwa yang namanya laporan keuangan untuk
mau itu startup atau bahkan yang sudah besar. bisa e-commerce ya gitu, yang sudah bisa dia publish di sosmed atau apa gitu, itu sekitar 25% Yang mempunyai laporan keuangan. Financial report. Iya gitu. Artinya berarti 75% itu nggak punya gitu. Itu bisa menjadi opportunity untuk nanti program studi bisnis digital ini mau dijadikan seperti apa sih mahasiswanya gitu kan. Sehingga dia sebetulnya mahasiswa itu bisa kita buat untuk dia paham tentang financial teknologi seperti apa. Karena di sanalah dari finance itu kita bisa tahu bisnis itu mau dibawa kemana? Apakah mau sustain kah? Atau kan nggak mungkin, atau misalkan kita mau cuman lokal aja deh, Batam doang gitu kan ya. Nah makanya si bisnis digital ini concernnya ke financial teknologi. Gitu. Berarti financial teknologi ini sangat penting ya Bu ya? Sangat penting. Dia akan bisa ya, maksudnya karena kita kan Batam dekat ke ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Kan sebetulnya yang susah itu akses untuk dia bisa finansial teknologi itu seperti apa gitu kan. Nah itu makanya si mahasiswanya di coach lah ya istilahnya tuh untuk bisa mengelola keuangan di fintech financial teknologi. Karena itu kan salah satu core-nya sebuah bisnis ya Bu ya? Ya, core-nya sebuah bisnis itu gitu. Dan juga apa ya Bu, kalau perusahaan finance-nya berantakan, mereka nggak bakal tahu untung ruginya perusahaan itu nggak sih Bu? Iya betul. Dan gitu mungkin kan. mereka bakal bingung nih nextnya mau ngapain gitu kan, dengan decision uang dengan budget segini kira-kira mau scaling up kah atau mau ngapain kah gitu kan. Apalagi sekarang kayak gini kan, misalkan nih saya punya bisnis, kemudian financial teknologi, finansial saya agak-agak dalam tanda kutip lah ya, campur-campur gitu kan. Nanti uang pribadi saya masuk ke perusahaan. Itu hal yang biasanya terjadi ya Bu? Iya gitu. Nah apalagi istilahnya itulah fenomena yang saat ini antara campur aduk ya, antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Nah bisnis digital inilah pengen istilahnya tuh membuat suatu skema agar si mahasiswanya minimal ketika dia punya bisnis itu dia mampu membedakan antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis yang nanti dia skemakan ke dalam bisnisnya itu dia harus seperti apa gitu. Strateginya seperti apa gitu. Seperti itu. Oke. Gitu sih. Apa lagi Bu keunggulannya di ITEBA itu sendiri? Keunggulannya juga tentang bisnis intelijen ya. Oke. Ya. Bisnis intelijen itu kan sebetulnya bagaimana caranya agar kita bisa terkait dengan strategi bisnis seperti apa. Ibaratnya kalau kita punya, anggaplah rival ya di dalam suatu bisnis gitu kan, kita punya produknya sama, bagaimana caranya kita punya langkah strategis untuk kita punya decision terkait dengan bisnisnya kita, agar misalnya tuh kita survive gitu ya, kita bisa bisnisnya tersebut ya kita pengen kan dinikmati oleh anak cucu kita gitu benar. Gitu. Jangan sampai kita punya bisnis saat ini tiba-tiba bangkrut atau gulung tikar gitu. Janganlah sampai gitu. Nah, makanya harus ada suatu bisnis intelijen agar kita itu cerdas mengelola bisnis gitu. Berarti dari mereka mengolah data yang ada, terus habis itu hasilnya didapatkan dan itu setelah itu dipakai untuk strateginya. Ya, keputusan strategis ya, decisionnya gitu di sana ya. Karena kan kita sebetulnya kita itu akan menjadi seorang pemimpin ya, seorang leader ya kan di dalam suatu apakah kita suatu bisnis itu akan jadi leader. Nah, bagaimana mungkin seorang leader itu harus punya langkah strategis, gitu kan, langkah yang inovatif dan strategis gitu. Nah, makanya di bisnis intelijen inilah kita akan coba melahirkan seorang leader atau pemimpin-pemimpin yang bisa dia mengelola bisnis. Ya kan kalau pemimpinnya cerdas, mungkin upaya dalam tanda kutip dibohongin gitu sama partner gitu kan, sama kita join gitu sama teman gitu, itu akan mengurangi hal itu. Nah makanya inginnya prodi bisnis digital ini punya keinginan untuk dia bisa melahirkan seorang leader gitu. Selain dia dari sisi kewirausahaan dia jago, misalkan entrepreneur sejati gitu ibaratnya gitu, dia bisa menghasilkan suatu inovatif yang bagus gitu kan untuk suatu bisnis. Kemudian dia punya pengelolaan keuangan yang keren lah ya ibaratnya gitu, dengan mengadop teknologi gitu kan ya. Tapi dia tidak punya sikap leadership yang cerdas gitu terhadap suatu bisnisnya.
menurut Bang Fatih akan Ya pasti juga bakal bingung arahnya nanti kemana. nah gitu. Nah itu makanya jadi itu salah satu kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa Yang ada di program studi ya program digital studi ini. bisnis digital untuk bisa ke arah core tiga tadi gitu. Tiga tadi, arahnya, oke. gitu. Terus Bu, kalau tadi kan berarti 3 itu tadi Bu ya. Saya mungkin highlight dikit Ya. financial teknologinya, Ya. terus di bisnis intelijennya, Ya. ada satu lagi di Entrepreneur entrepreneurnya ya. Entrepreneur Berarti digital entrepreneur itu ya. Digital Oke. entrepreneur. Dan terus Bu, prospek pekerjaan dan karir yang dibuat setelah lulus dari program studi bisnis digital ini apa aja Bu? Sebetulnya banyak ya yang namanya ketika kita bisa bekerja. Mungkin kalau orang ada yang concern ke dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis digital itu akan melahirkan suatu entrepreneur. Dia akan menciptakan suatu bisnis gitu ya. Yang tentu saja mengakomodir dari sisi teknologi dan bisnisnya gitu kan. Saya nggak usah ngomongin platform di sini gitu kan ya. Karena salah satu yang mungkin yang saat ini kekinian gitu ya. Awalnya kan dia misalkan dari awalnya idenya adalah Mungkin dari masalah yang ada ya, dari di lingkungan mungkin atau nggak di sekitar. trouble apa gitu kan ya, sehingga nanti dia akan tersolusikan dari suatu karena Cari kan ide, tujuannya adalah entrepreneur kan, menciptakan suatu ide gitu kan. Yang susah itu ide loh Mas Fatih. Iya. Karena ide itulah kita bisa mengcombine dua sesuatu dan lain halnya untuk menjadi problem solving. Ya kan. Nah, itulah yang memang sebetulnya di highlight oleh bisnis digital ini agar dia tidak bekerja di suatu perusahaan ya, tapi dia menciptakan suatu lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kalau yang namanya misalkan kita mau kerja ini kan pasti nunggu gitu ya. Tapi kalau kita punya ide kan ya kenapa tidak gitu lah, seperti itu. Kalau yang namanya ide bisnis bekerja di suatu perusahaan, yang lainnya itu masih bisa Ya. saja. Mungkin mereka pun teman-teman kalau dari saya lihat dari penjelasan Ibu ya, yang Ibu jelasin ke kita ketika lulus dari program studi bisnis digital ini punya kompetensi yang memang di rumpun ilmu informatika dan manajemen bisnis. Berarti mereka pun nanti lulus pun mereka punya chance ya Bu ya, di kerja di sektor-sektor yang memang membawahi rumpun-rumpun ilmu tersebut. Betul, ya Bu ya. Betul. Jadi selain dari seorang pebisnis yang paham digital, mereka pun punya chance untuk masuk kerja di sektor-sektor yang sama dengan ilmu rumpun yang tadi Ibu sebutin itu tadi. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan ya Bu Tidak ya. menutup mereka kemungkinan. bekerja di sebagai seorang pekerja gitu, lulus tapi bekerja gitu. Masih kan mungkin PNS juga bisa kayak. Iya, bisa. Gitu kan. Orang jadi fit in sama seluruh ini Bu ya. Bisa kayak gitu. Jadi nanti istilahnya tuh mungkin kalau misalkan di sebuah atau misalkan perusahaan di Batam juga ya, misalkan di bidang misalkan manufaktur gitu kan, itu pun kita bisa masuk ke ranah perusahaan tersebut gitu kan, dengan satu sisi digitalnya dia dapat gitu kan ya, dengan misalkan ya coding itu dari sisi informatikanya, terus kemudian manajemen bisnisnya pun dia dapat, sehingga kan dia bisa melihat bahwa ini pengelolaan bisnisnya tuh bisa masuk nggak sih gitu kan, sesuai dengan rule nggak sih, proses bisnisnya seperti apa nggak sih gitu, atau sesuai nggak sih. Nah itu gitu, jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada opportunity di pekerjaan-pekerjaan yang umum ya, umum juga bisa gitu. Seperti itu. Terus Bu, kalau untuk keterampilan dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki si mahasiswa bisnis digital ini Bu untuk mereka tuh agar sukses di perkuliahan? Kira-kira apa aja Bu? Kalau tadi kan kita ada 2 rumpun ilmu ya. Yang pertama adalah informatika gitu kan ya. Di informatika itu ketika kita breakdown adalah ada coding, ada juga istilahnya website gitu ya. Nah, di sana kita akan coba mempelajari terkait dengan bahasa-bahasa pemrograman gitu kan ya. Walaupun tidak terlalu detail dalam 1 semester 8 semester ini melulu ngomongin tentang algoritma dan pemrograman gitu ya. Pengantar aja lah ya. Pengantar, tapi secara ini adalah ada kedua kolaborasi ilmu yang kalau misalkan kita bilang bahwa kalau dulu misalkan waktu zaman saya kuliah kan, saya pasti akan mempelajari misalkan S1 saya informatika, S2 saya manajemen bisnis. Tapi dengan adanya bisnis digital ini,
kita bisa dalam standar Starta 1 itu kita bisa mempelajari 2 keilmuan ini gitu ya. Jadi paket lengkap lah ya paket bahasanya. lengkap lah ya gitu. Jadi kita dari sisi codingnya dapat, dari sisi manajemen bisnisnya juga dapat gitu, seperti itu. Oke. Terus Bu, kira-kira mungkin terakhir kali Ibu ya. Mungkin pesan dan saran yang Ibu mau sampaikan buat teman-teman yang ingin khususnya teman-teman kelas 12 ya yang tahun ini akan kuliah dan mereka mungkin masih bingung mau kuliah gimana, mau jurusannya apa, mungkin boleh Bu pesan dan sarannya teman-teman audiens. Pesannya adalah untuk yang kelas 12 ya, bahwa cari sesuatu yang memang menurut kalian interest ya terhadap suatu prodiknya, program studinya, sehingga nanti ketika kalian sudah tertarik itu akan memunculkan motivasi, semangat, sehingga ketika sekarang 8 semester itu tidak akan sulit kalau kalian itu sudah interest, sudah seneng gitu kan ya, sudah happy menjalanin kuliah di misalkan di bisnis digital ya gitu ya, ITEBA misalkan gitu. Nah, jadi sesuatu yang itu kata kuncinya adalah keywordnya adalah interest dulu untuk program studinya. Jadi carilah gitu apa kesenangannya kalian tuh apa. Jadi jangan sampai pressure dari teman, orang tua gitu ya. Itu tidak akan berjalan seindah ketika itu ada keinginannya kita gitu ya. Kalau kitanya kan kalau keinginan kita, kalau kita ingin mah kan kuliah pasti dijalani dengan baik, tugas pasti selesai gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi ya jangan sampai misalkan keinginan dari siapa tapi kitanya yang senang, interest. Berarti poinnya adalah jangan sampai salah pilih jurusan karena bakal berdampak selama 4 tahun ke depan. Iya, 4 tahun, 8 semester berarti kan 4 tahun itu kan. Kalau nggak ngulang ya Bu? Iya, kalau nggak ngulang. Kalau ini kan nanti jadi kalau salah pilih jurusan, salah pilih program studi bisa jadi paling terus menghambat itu Mas. Iya, gitu. Jangan sampai salah jurusan teman-teman. Mungkin sarannya Bu? Nah, kalau sarannya ITEBA itu kan punya laboratorium yang banyak ya. Gitu kan. Jualan dulu Bu ya. Jualan dulu ya, kita jualan dulu maksudnya ya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ada experience, ada journey ya. Journey itu dalam tanda kutip bahwa kita bisa masuk lab, kita akan belajar coding gitu kan. Kemudian juga kita ada promo ya. Iya, banyak sekali Bu ya. Ya, promonya yang si ini ya. Akademis dan akademis ya gitu. Nah, silakan itu kalau misalkan Mas Wati yang nanti mungkin saya closing di akhir ya Bu. Jadi di ITEBA sarannya Ibu adalah kuliah di ITEBA karena banyak fasilitas penunjang yang mumpuni dan cukup untuk teman-teman berkuliah di ITEBA, plus juga lagi banyak promo-promo ya Bu. Yes, betul. Setuju saya gitu. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan terkait program studi bisnis digital? Ya, ini sebetulnya kalau untuk di bisnis digital membuka kesempatan ya untuk calon mahasiswa yang ingin berkuliah. Kalaupun misalkan kalian misalkan calon mahasiswa ingin berkonsultasi gitu kan ya dengan saya misalkan gitu kan, atau mungkin jangan Mas Fatih yang saya lah ya gitu ya. Bisa sama kita Bu. Ya gitu ya. Itu bisa kita akan membuka gitu kan untuk biar pengen tahu kenapa sih misalkan saya harus memilih bisnis digital gitu ya. Kita akan ada konseling lah, konsultasi lah ya terkait dengan agar nggak salah jurusan ya, kan gitu. Jadi nangkep lah istilahnya tuh nanti mimpinya sebagai apa gitu kan. Nanti ketika dapat gelar nih SBNS, tadi belum ya gitu ya. Nah itu lulus, jangan ada penyesalan gitu ya. Karena menyesal itu nggak enak ya kan. Benar. Dan ya harapan saya pribadi adanya program studi bisnis digital ini bisa menjawab kebutuhan SDM di Kota Batam khususnya di sektor-sektor digital ya Bu. Betul. Itu harapan kita semua mungkin ya Bu. Iya, harapan kita. Dan harapan saya pun ini mahasiswa banyak nih Bu, ini Bang. Iya, harus sih Bu. Karena sangat menjanjikan banget sih kalau udah saya dengar kelas terkait program studi ini. Iya, karena misalnya tuh kita bisa mempelajari 2 keilmuan dalam satu program studi gitu kan. Yang nggak perlu misalkan nanti kalau misalkan dia mau lanjut S2 ya boleh lah ya gitu ya. Cuman maksudnya ada teknik informatikanya dan ada manajemen bisnisnya. Itu berkolaborasi di dalam bisnis digital ITEBA gitu kan ya. Jadi jangan lupa untuk daftar ya teman-teman. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin saya closing Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Deli atas kesempatannya udah mau hadir ke Terima kasih juga untuk kesempatannya ya. Iya Bu, gitu. Mungkin nanti kalau ada yang banyak komen-komen, ada yang ingin tahu lebih dalam, mungkin terkait suatu
karirnya mereka apa kayak di program studi bisnis kita mungkin bisa breakdown lagi Bu ya. Boleh. Kita ngobrol lagi di podcast mungkin. Boleh gitu. Ini nggak perlu share nomor HP saya? Nggak perlu. Oke, mungkin saya closing ya Bu. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang khususnya tertarik dengan kampus ITEBA, teman-teman bisa daftar di www.iteba.ac.id. Itu teman-teman bisa lihat aja pendaftarannya seperti apa. Ada nomor WhatsApp-nya juga, bisa di-chat aja kalau ada pertanyaan, dan ada tutorial semuanya di sana lengkap. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita, ada di @Institut Teknologi Batam. Follow karena kita banyak promo-promo menarik. Khususnya sekarang ada di bulan Ramadan kita ada promo-promo juga, dan mungkin akan promo-promo menyusul lainnya. Jadi jangan lupa untuk follow agar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi. Dan mungkin cukup sekian untuk podcast pada hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ibu Mari. Ya.